Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al a'malana kullaha salihah waj'alha liwajhika khalisa wa la taj'al li ahdin fihi syai'a. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang tauhid al-asma was sifat. Sebelumnya kita membahas tentang tauhid ar-rububiyah dan juga tauhid al-uluhiyah. Tauhid ar-rububiyah itu sebagaimana kita jelaskan, ifradullahi bi af'alihi. Mengesahkan Allah Azza wa Jal dengan perbuatan-perbuatannya. Di antara perbuatan Allah, al-khalq, menciptakan. Maka kita mengesahkan semua penciptaan hanya milik Allah Azza wa Jal. Di antara perbuatan Allah, ar-rizq, memberikan rizki. Maka kita mengimani satu-satunya zat yang memberikan rizki hanya Allah Azza wa Jal. Di antara perbuatan Allah Azza wa Jal, at-tadbir, mengatur. Maka kita beriman kalau segala sesuatu diatur oleh Allah Azza wa Jal. Maka semua perbuatan-perbuatan Allah harus diesakan hanya kepada Allah Azza wa Jal. Jadi pahami ini ya. Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Maksudnya Rabb pada ayat tersebut, Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Maksudnya Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang mengatur alam semesta, dan Allah Ta'ala juga yang memiliki alam semesta. Maka semua perbuatan-perbuatan Allah harus dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tauhid al-uluhiyah. Mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam uluhiyah. Definisinya adalah ifradullahi bil ibadah. Mengesahkan Allah di dalam peribadatan. Kalau rububiyah mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, kalau uluhiyah mengesahkan Allah Azza wa Jalla di dalam perbuatan hamba yaitu ibadah. Artinya semua ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu harus ditujukan hanya kepada Allah. Dia tidak boleh sholat kecuali hanya untuk Allah. Tidak boleh ruku' dan sujud kecuali hanya untuk Allah. Dia tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah. Maka semua bentuk ibadah itu harus dipersembahkan hanya kepada Allah. Dan ini namanya tauhid al-uluhiyah. Ya Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan ayat-ayat yang lain yang sangat banyak menjelaskan tentang tauhid al-uluhiyah. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu tauhid al-asma was sifat. Ya, di antara mengesahkan Allah Azza wa Jalla dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu beriman dengan nama-namanya dan juga sifat-sifatnya. Kalau Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Nah, di sini bagaimana cara kita mengesahkan Allah di dalam al-asma dan as-sifat. Ya, makanya ini kita jelaskan poin ini agar kedepannya bisa dipahami semua sifat-sifat dan nama-nama yang ada di dalam kitab tersebut yang dibawakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Yang pertama, definisi tauhid al-asma was sifat. Kata para ulama, tauhid al-asma was sifat definisinya itsbatun ma athbatahu Allah Ta'ala li nafsihi fi kitabih wa athbatahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa nafyun
ma nafahu Allah Ta'ala li nafsihi wa nafahu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyif wala tamthil. Jadi tauhid al-asma was sifat yaitu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal dan juga Rasulnya. Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal dan juga Rasulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa nafyun ma nafahu Allah Ta'ala li nafsihi wa rasuluh. Meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya. Meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi apa tadi? Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal dan Rasulnya. Yang kedua, meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya. Min ghairi tahrif. Tanpa tahrif. Antum catat dulu tahrif. Tahrif. Min ghairi tahrif. Tanpa tahrif. Yang kedua, ta'til. Ta'til. Yang ketiga, takyif. Yang keempat, tamtsil. Ya. Jadi menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya tanpa tahrif. Tahrif itu merubah makna. Ya, tanpa tahrif, merubah makna. Yang kedua, ta'til, tanpa mengkosongkan makna atau meniadakan makna. Yang ketiga, takyif, tanpa bertanya bagaimana. Yang keempat, tamtsil, tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya, jadi tanpa tahrif merubah makna, tanpa ta'til meniadakan makna, tanpa takyif bertanya bagaimana, tanpa tamtsil menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya, sebagaimana firman Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Misalnya kita baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallah wa ahad. Allah samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas di sini ada isbat, ada penetapan dari Allah dan juga ada nafyun, peniadaan. Di antara penetapan dari Allah, Allah menetapkan qul huwallahu ahad. Allah Maha Esa. Maka Allah Ta'ala menetapkan dirinya Esa. Tunggal, satu. Dia satu di dalam peribadatan yang diibadahi. Dia satu di dalam penciptaan. Satu dalam segala hal. Esa. Nah, maka kita menetapkan kalau Allah Maha Esa. Ya, Ahad. Kemudian juga Allah meniadakan. Apa yang ditiadakan oleh Allah? Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Ya. Maka kita juga meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah. Allah tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Ini menunjukkan keesaan dan ketunggalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di antara yang ditetapkan oleh Allah Al-Hayy dan Al-Qayyum. Al-Hayy itu yang maha hidup. Dan kehidupan Allah abadi. Al-Qayyum itu yang maha berdiri dan menjadikan yang lainnya tegak dengan izin Allah Azza wa Jalla. Al-Qayyum. Maka kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah. Al-Hayy dan Al-Qayyum. Bisa dipahami ya? Karena Allah menetapkan dirinya Al-Hayy dan Al-Qayyum. Kemudian Allah meniadakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Maka kita juga meniadakan kalau Allah tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Ya, kalau ada pertanyaan apakah Allah istirahat? Jawabannya apa? Tidak. Allah tidak istirahat. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah mengurusi hamba-hambanya. Dan tidak mengantuk dan tidak tidur. Karena manusia kenapa tidur? Tidur buat manusia kesempurnaan. Kalau dia tidak tidur sakit, letih, lelah. Maka dengan tidur menjadi sempurna kekuatan dia. Ya. Tapi tidak bagi Allah Azza wa Jalla. Karena Allah maha mampu dan maha segala-galanya. Kapan seorang hamba berdoa kepada Allah, di waktu kapanpun juga Allah mendengarkan doa-doa hambanya. Dan Allah tidak tidur dan Allah tidak mengantuk sama sekali. Dan ini kesempurnaan bagi Allah Azza wa Jalla. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Bisa difahami ya? Ya. Nah ini kita tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dan kita tiadakan apa yang ditiadakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi di dalam Al-Quran kalau Allah meniadakan dirinya dengan beberapa hal, kita tiadakan. Kalau Allah menetapkan buat dirinya beberapa hal, kita tetapkan. Ya. Jadi pahami ini ya. Min ghairi tahrif, tanpa merubah makna. Ya, karena sebagian kelompok di dalam Islam dia merubah makna. Misalnya Ar-Rahman 'alal 'arsyis istawa. Di antara yang ditetapkan oleh Allah berkaitan dengan sifatnya istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Maka sebagian kelompok mengatakan, oh tidak bisa Allah bersemayam. Kalau Allah bersemayam, tandanya perbuatan Allah sama dengan makhluk. Makhluk bersemayam, Allah bersemayam. Akhirnya dirubah maknanya sama dia. Menjadi menguasai. Istawa itu maksudnya istawula, menguasai. Bisa difahami ya? Nah ini nggak boleh kita rubah tahrif. Ya, karena tahrif termasuk sifat Yahudi. Allah menetapkan di dalam Al-Quran kalau Allah memiliki wajah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka kita tetapkan Allah memiliki wajah. Nggak boleh kita rubah maknanya. Maksudnya wajah misalnya keridhaan Allah Azza wa Jalla. Maksudnya wajah ini dan itu. Nggak boleh kita rubah maknanya. Karena Allah membicarakan di dalam Al-Quran kepada hamba-hambanya yang difahami oleh hamba-hambanya. Ya tidak boleh dirubah maknanya. Itu yang pertama tahrif. Yang kedua ta'til. Dikosongkan artinya atau ditiadakan. Sebagian kelompok dia mengatakan Allah sami' bila sama'. Allah mendengar tanpa pendengaran. Gimana tuh mendengar tanpa pendengaran? Liar ya. Jadi maksudnya ya ikhwah, ketika kelompok ini mengetahui Allah maha mendengar, manusia juga mendengar. Kalau misalnya manusia mendengar, Allah mendengar, tandanya Allah sama dengan makhluknya. Akhirnya mereka mengatakan Sami, Sami itu nama hanya kata saja, tidak ada makna yang terkandung. Jadi dia kosongkan maknanya. Nggak bisa difahami. Jadi Sami udah. Kalau ditanya apa itu Sami, Allahu a'lam bimuradi. Allah yang maha tahu maksudnya apa. Dikosongkan maknanya sama dia. Karena kalau dia mengatakan Allah maha mendengar sebagaimana yang kita fahami dengan pendengaran, kata dia kamu menyamakan Allah dengan makhluk. Akhirnya dikosongkan sama dia. Allah maha melihat tapi tanpa penglihatan. Ini semua berdasarkan dengan akal dan filsafat. Sedangkan kita mengatakan iya Allah maha mendengar, Allah maha melihat.
Tapi pendengaran dan penglihatan Allah tidak sama dengan makhluk. Udah selesai. Ya. Nah, cuman ini kita jelaskan karena memang sebagian kelompok di dalam Islam dia mengimani nama-nama Allah dengan ini, ta'til, mengkosongkan maknanya. Jadi nama-nama Allah hanya kata-kata tanpa ada makna di dalamnya. Ya ta'til namanya. Bisa dipahami ya? Takif bin ghairi takif. Tanpa bertanya bagaimana? Ya, karena Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat, tapi manusia semuanya akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, min ghairi takyif, tanpa boleh ditanya bagaimana. Dan yang terakhir min ghairi tamthil, nggak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Wajah Allah sama dengan wajah makhluk, tangan Allah sama dengan tangan makhluk, dan seterusnya tidak boleh. Maka kita tetapkan sifat-sifat dan nama-nama Allah Azza wa Jal sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal. Maka Allah Maha mendengar, kita katakan Allah mendengar. Allah Maha melihat, kita katakan Allah melihat, dan seterusnya. Tapi tidak sama perbuatan Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, karena kalau sesama makhluk saja tidak sama, sekarang kalau tangan, apakah sama tangan manusia dengan tangan gajah? Sama apa enggak? Enggak sama. Tangan gajah dengan tangan semut sama apa tidak? Tidak sama. Ya. Bagaimana makhluk dengan Khaliq yang Maha Pencipta? Ya, maka Allah tidak disamakan dengan makhluk, tidak ditanya bagaimana sifat-sifatnya, tidak dirubah maknanya dan tidak ditiadakan. Maka kita tetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan buat dirinya. Nah, ini Asmaul Husna, ilmu yang paling tinggi. Karena kalau kita tidak mempelajari Asmaul Husna, kita tidak akan mengenal Allah Azza wa Jalla. Dan ini pernah kita jelaskan, misalnya As-Sami' yang Maha mendengar. Allah mendengar semua hal sampai Allah mendengar bisikan-bisikan hati. Manusia memiliki bisikan hati, ya. Dan Allah mengetahui bisikan-bisikan hati yang ada di hati manusia. Maka tidak sama ilmu Allah dengan ilmu makhluk. Allah mendengarkan segala sesuatu dan mengetahui segala sesuatu. Kalau seandainya batu dilempar ke lautan, kemudian batu itu jatuh sampai ke dasar lautan. Maka ketika batu itu terkena tanah di dalam dasar lautan, Allah tahu. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Azza wa Jalla. Ya, maka bagaimana bisa disamakan Allah dengan makhluk? Ya, Allah Ta'ala juga menjawab doa-doa hambanya. Dalam satu hari berapa jumlah hamba yang berdoa kepada Allah? Dia berdoa kepada Allah dengan permintaan yang berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda, dalam waktu yang berbeda-beda, semuanya didengar oleh Allah dan diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ini menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau seseorang tidak beriman dengan benar dalam bab al-asma wa sifat, maka dia tidak beriman kepada Allah sesungguhnya. Dan tidak mungkin iman dia sempurna dan dia menjadi hamba Allah yang bertakwa dan menjadi hamba Allah yang terbaik sampai berbuat ihsan kalau dia tidak mengetahui Allah lewat nama-nama dan juga sifat-sifatnya. Maka di sini pentingnya mempelajari Asmaul Husna, nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dalil tentang nama dan sifat Allah, kalau Allah memiliki nama, yang pertama surat Al-A'raf ayat 180. Ya, surat Al-A'raf. Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka beribadahlah dengan nama-nama tersebut. Kemudian surat Thaha ayat 8. Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna.
Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, dan Allah memiliki asmaul husna, memiliki nama-nama yang baik. Kemudian poin selanjutnya, faedah dari mempelajari asma was sifat. Faedah dari mempelajari asma was sifat. Yang pertama, merupakan ilmu yang paling agung. Ya, merupakan ilmu yang paling agung. Kenapa ilmu yang paling agung? Karena dia berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, dia berkaitan dengan Allah, membicarakan tentang zat Allah, membicarakan tentang sifat-sifat Allah, dan membicarakan tentang nama-nama Allah Azza wa Jalla. Maka syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Keutamaan ilmu sesuai keutamaan yang dipelajarinya. Kalau yang dipelajarinya ibadah menjadi utama karena dia diantara kewajiban kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan kalau yang dipelajarinya tentang Allah jauh lebih utama karena dia berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika seorang hamba mempelajari Asmaul Husna, dia pelajari nama-nama Allah, makna-makna yang terkandungnya, kemudian dalil-dalil yang berkaitan dengan nama tersebut, konsekuensi dari nama-nama tadi, itu yang bisa menambah keimanan. Ya, bisa menambah keimanan. Ya, dan juga bisa membuat keyakinannya kuat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka dia merupakan ilmu yang paling agung. Kemudian di antara faedah mempelajari Asmaul Husna al-Asma wa Sifat, mempelajarinya merupakan sarana mengagungkan dan mencintai Allah Ta'ala. Mempelajarinya merupakan sarana mengagungkan dan mencintai Allah Ta'ala. Ya, mempelajarinya merupakan sarana mengagungkan dan mencintai Allah Ta'ala. Ya. Ya, maka ta'zim mengagungkan Allah di atas ilmu. Ketika seseorang belajar tentang Allah Azza wa Jal, akan tumbuh di dalam hatinya ta'zimullah, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, inti dari penciptaan langit bumi beserta isinya adalah agar Allah Ta'ala diagungkan dan diibadahi. Inti dari penciptaan langit bumi beserta isinya adalah agar Allah Ta'ala diagungkan dan diibadahi. Ya, inti dari penciptaan langit bumi beserta isinya adalah agar Allah Ta'ala diagungkan dan diibadahi. Lita'alamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ya, dari Allah menciptakan langit dan bumi, lita'alamu agar kalian mengetahui anna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha mampu atas segala sesuatu dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ya, jadi inti adanya langit, adanya bumi beserta isinya, yang paling utama di Allah diagungkan dan diibadahi. Maka dari sini kita tahu besarnya dosa syirik. Ya, ketika dia menjadikan selain Allah memiliki hak Allah Azza wa Jalla di dalam pengagungan dan peribadatan. Kemudian yang keempat, merupakan salah satu dari rukun iman. Bahkan ia merupakan yang paling agung dan utama. Ya, merupakan salah satu dari rukun iman. Karena di antara rukun iman, al-iman billah. Iman kepada Allah. Dan kita telah menjelaskan kalau iman kepada Allah mencakup 4 perkara.
Iman kepada wujud Allah, iman kepada rububiyah Allah, iman kepada uluhiyah Allah, dan yang terakhir iman kepada nama-nama dan sifat-sifat. Bahkan ia merupakan yang paling agung dan utama karena berkaitan dengan Allah, zatullah, zat Allah dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Syekh Abdul Razak hafizahullah mengatakan, bal haqiqatul iman an ya'rifa rabbah alladhi yu'min bihi wa yabdhul juhdahu fi ma'rifatihi wa asma'ihi wa sifatihi hatta yablugha darajatal yaqin. Kata beliau, hakikat keimanan seorang hamba mengetahui Rabb-nya. Alladzi yu'min bih, yang dia beriman kepada Allah. Mengetahui Rabb-nya yang dia beriman kepada Allah Azza wa Jal. Wa yabdhul juhdahu fi ma'rifatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Dan dia meluangkan waktunya, tenaganya untuk mengenal Allah lewat nama-namanya dan sifat-sifatnya sampai kepada derajat yakin. Sampai kepada derajat yakin. Dan yakin ini terbagi menjadi 3. Apa aja? Yang pertama apa? Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Apa nih perbedaannya? Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kata Allah dalam surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, la tarawunnal jahim, thumma la tarawunnaha ainal yaqin. Sebagian mengibaratkan dengan Ka'bah. Misalnya ada orang belum pergi ke Mekah, tapi dia tahu kalau di Mekah itu ada apa? Ka'bah. Ada Ka'bah. Maka keyakinan dia adanya Ka'bah di kota Mekah itu namanya ilmul yakin. Karena dia meyakini dengan ilmunya ada Ka'bah. Kemudian dia berangkat sampai ke Arab Saudi, kemudian sampai di Mekah, sampai ke Masjidil Haram. Dia melihat Ka'bah dengan mata dia, persis di depan dia Ka'bah. Maka ketika dia melihat, baru masuk ke derajat kedua, ainul yakin, karena dia melihat dengan matanya, yakin adanya Ka'bah. Tapi belum sampai kepada hakul yakin. Ketika dia udah masuk sampai dia pegang Ka'bah, baru dia hakul yakin. Kalau Ka'bah itu benar adanya karena dia rasakan. Atau seperti madu. Ada orang belum pernah minum atau makan madu. Tapi dia yakin kalau madu itu ada. Maka keyakinan dia terhadap madu namanya ilmul yakin. Sampai suatu saat ada orang datang ke rumahnya bawa madu. Dia ngelihat madu di meja makan dia. Ketika dia melihat, baru sampai kepada derajat ainul yakin. Ketika dia ngambil sendok, dia cicipi madu, ternyata madu itu emang ada rasanya manis, bagaimana dikatakan oleh orang-orang, kental dan seterusnya, baru sampai kepada derajat hakul yakin. Nah, begitu juga orang kalau belajar. Ya, dari tidak ada, kemudian dalam tadi surat At-Takatsur, Allah mengatakan, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ya, orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik, orang-orang kufar bermegah-megahan dengan harta sampai masuk ke liang lahat. Kata Allah, kenapa kalian tidak tahu tentang azab neraka Allah, tentang azab, tentang api neraka? Kalau seandainya kalian mengetahui tentang neraka Allah, maka kalian akan punya ilmul yakin. Kemudian kata Allah, "Tsumma latarawunnal jahim." Kemudian kalian pasti melihat neraka jahanam itu. "Tsumma latarawunnaha 'ainal
yakin. Kemudian ketika kalian melihatnya, kalian melihat dengan keyakinan, ainul yakin. Ketika mereka masuk baru mereka beriman dengan hakul yakin, ya, hakul yakin. Maka darajatul yakin itu bertingkat-tingkat. Sampai ada orang yang dia pasti di dunia tidak pernah melihat Allah Azza wa Jalla. Dia nanti melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Cuman karena keyakinan dia yang sangat kuat ketika dia menuntut ilmu, mempelajari asma wa sifat, dia beribadah, kemudian dia merasakan janji-janji Allah. Kata Allah tentang ketenangan jiwa dia merasakan tentang qanaah, merasa puas, dia ridho dengan semua keputusan Allah, dia bersabar dengan musibah dan seterusnya. Sampai seolah-olah dia memiliki hakul yakin dengan semua janji Allah Azza wa Jal, padahal dia masih di dunia. Nah, makanya orang yang paling bahagia di dunia, dia memiliki keyakinan yang sangat kuat terhadap Allah, urusan akhirat, surga, neraka, dan seterusnya. Nah, ini bisa sampai kepada derajat yakin yang tinggi ketika seseorang mempelajari asma dan sifat. Ya. Wa bihasabi ma'rifatihi bi rabbih yakunu imanuhu. Sesuai dengan pengetahuan dia kepada Rabb-nya, itulah kadar keimanan dia. Itulah kadar keimanan dia. Fakullama izdada ma'rifatan bi asma'ihi wa sifatihi izdada ma'rifatan bi rabbih. Setiap bertambah pengetahuan dia terhadap asma dan sifat, maka bertambah juga pengetahuan dia tentang Allah Azza wa Jalla. Ketika dia bertambah pengetahuan dia tentang Allah, bertambah juga iman dia. Wa kullama naqus. Setiap berkurang pengetahuan dia terhadap Allah, berkurang juga imannya. Faman arafa Allah arafa siwah, wa man jahila bihi fahuwa lima siwahu ajhal. Barang siapa yang mengenal Allah, maka akan mengenal selain Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa yang tidak mengenal Allah, maka dia lebih bodoh untuk mengenal selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pentingnya mempelajari Asmaul Husna. Oleh karena itu antum beli buku-buku yang berkaitan dengan Asmaul Husna, dari nama Allah. Allah apa maknanya? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Qawi, Al-Matin, dan seterusnya. Agar seseorang memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga sekarang kajian-kajian seputar Asmaul Husna sangat banyak. Bisa diikuti satu persatu, difahami makna dan juga kandungannya. Kemudian di antara faedah mempelajari Asmaul Husna, ilmu Asmaul Husna merupakan pondasi segala sesuatu. Ilmu Asmaul Husna merupakan pondasi segala sesuatu. Ya, ilmu Asmaul Husna merupakan pondasi segala sesuatu. Semua pondasi dan kebaikan itu berkaitan dengan Asmaul Husna. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, "Man 'arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahala." Barang siapa yang mengenal Allah lewat nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya, pasti dia mencintai Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin tidak mencintainya. Kalau dia mengenal Allah lewat nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dia pasti mencintai Allah. Nggak mungkin dia tidak cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sini kita mengetahui di antara kiat dan sebab yang dapat menumbuhkan kecintaan kepada Allah, yaitu dengan mempelajari Asmaul Husna. Apabila seorang mempelajari Asmaul Husna, maka dia pasti mencintai Allah, ya, kemudian tidak berbuat perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Ibnul Qayyim juga menjelaskan dalam perkataan yang lain, atau disebutkan oleh para ulama,
yang berkaitan dengan Asmaul Husna dalam kitab Ushulul Iman. فمن آثارها تلك المعاني التي يجدها العبد في عبوديته القلبية التي تثمر التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه وحفظ جواره وخطرات قلبه وضبط حوامسه حتى لا يفكر إلا فيما يرضي الله. Di antara dampak mempelajari Asmaul Husna, makna-maknanya, faedah-faedahnya, maka seorang hamba memiliki peribadatan di dalam hatinya. Yang dengan itu dia bisa bertawakal kepada Allah. Ya, kenapa dia bisa bertawakal? Kata Allah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah yang maha hidup dan tidak akan mati. Allah Ta'ala karena dia maha hidup, maka kita senderkan urusan kita kepada Allah. Ketika kita mengetahui Allah maha hidup, maha pemberi rizki, maha penyayang, maha lembut, dan yang lainnya maha memberi, baru kita bisa bertawakal kepada Allah sepenuhnya. Kalau kita tidak mengenal Allah, maka kita tidak bisa bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Wal-i'timad alaih. Kemudian juga kita menyandarkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hifdhi jawarihihi. Kemudian dia menjaga anggota badannya, pikiran-pikirannya, sampai dia tidak memikirkan kecuali yang diridhai oleh Allah. Ya, Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mencintai karena Allah. Kemudian dia mendengarkan untuk Allah, melihat karena Allah, dan semuanya dia harapkan buat Allah dan selalu berhusnudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat subhanallah, antum lihat seorang sahabat yang dia sebelum tidur biasa membersihkan hatinya dari semua bentuk permusuhan. Setiap sahabat ini masuk masjid, maka Nabi SAW mengatakan, barang siapa di antara kalian yang ingin melihat penghuni surga, maka lihatlah si fulan. Kemudian masuk masjid lagi, dikatakan barang siapa yang pengen melihat penghuni surga, maka lihatlah si fulan. Sampai ada salah seorang sahabat, dia penasaran, amalan apa yang dilakukan sama orang tadi sampai Nabi SAW mengatakan dia penghuni surga. Maka dia izin menginap di rumahnya selama 3 hari. Ketika dia menginap di rumahnya, tidak ada ibadah yang istimewa dari sholat malamnya, puasanya, dan yang lain-lainnya. Sampai sahabat itu mengatakan, sebenarnya saya tidak ada keperluan nginap di rumah kamu. Melainkan Rasul SAW mengatakan, kalau kamu sebagai penghuni surga, maka aku ingin lihat amalan apa yang ada di dalam hati kamu. Amalan apa yang kamu kerjakan, dan aku tidak melihat ada yang istimewa dari amalan kamu. Kata orang tersebut, adapun amalan saya sebagaimana yang kamu lihat. Ya, maksudnya tidak ada kelebihan khusus. Melainkan saya setiap ingin tidur, saya bersihkan hati saya dari semua kebencian terhadap kaum muslimin. Artinya dia bersihkan sifat hasad, sifat kebencian, dia maafkan orang-orang dan seterusnya. Sampai kata sahabat tersebut yang mendengar dia, hadza la nutiquh. Ini yang kita tidak mampu. Artinya itu amalan itu berkaitan dengan apa? Dengan hati, dan itu berat. Ya, itu berat. Ya, berat manusia membersihkan hati dari hasad, dari kebencian, kedengkian, dan yang lainnya. Nah, yang bisa menolong orang tadi untuk bisa berbuat perbuatan itu, kalau dia mengenal siapa? Allah Azza wa Jalla. Pasti dia mengharapkan ganjaran yang lebih di sisi Allah. Dia ingat ayat-ayat maaf, dia maafkan saudaranya. Dia ingat ayat-ayat tentang orang yang memberikan maaf, ganjarannya maka dia berikan, dan seterusnya. Nah, ini semakin kuat seorang hamba mengetahui Asmaul Husna, maka semakin besar amalan-amalan hatinya dan juga amalan-amalan anggota badannya. Di sini juga menunjukkan kalau orang sedikit ilmu tentang Asmaul Husna, pasti juga sedikit berbuat amal kebajikan. Kalaupun banyak, amalnya tidak berkualitas. Nah, ini dampak dari mempelajari Asmaul
Asmaul Husna, ya. Dan banyak ya kayak perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba dan termasuk amalan-amalan agung karena dia mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Bahkan kadang dia bisa bersedekah dengan nominal yang besar karena dia yakin kalau Allah yang akan memberikan ganjaran dan membalas semua kebaikan dan seterusnya, ya, seterusnya. Fa ikmalul amal wa tahsinuhu ala ma aradallahu manutun bil mahabbatil qalbiyyati lillah. Maka kata para ulama, menyempurnakan amal dan juga memperbaiki amalan sebagaimana yang Allah kehendaki itu mesti terikat dengan kecintaan Allah. Artinya seorang hamba semakin cinta kepada Allah, semakin sempurna amalnya. Semakin kurang kecintaan kepada Allah, maka semakin kurang kualitas amalnya. Jadi mahabbah, kecintaan di dalam hati kalau besar, maka kualitas amal akan besar. Maka ini juga keutamaan mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya dulu para sahabat luar biasa dan kaum salaf. Mereka di dalam beribadah, bahkan di dalam berlomba-lomba, bersedekah, berjuang di jalan Allah Azza wa Jal karena semuanya kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Bakar sebagaimana antum ketahui, ya, dia bisa menginfakkan seluruh sedekah, seluruh hartanya sampai dia tidak meninggalkan buat keluarganya kecuali Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan ilmu Abu Bakar sangat dalam terhadap asma was sifat. Ya, sampai dia tidak mengharapkan apapun dari perjuangannya kecuali meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama tentang mahabbah, laisa sya'an an tuhib, walakinna sya'an kulla sya'an an tuhab. Bukanlah yang penting kamu mencintai, karena semua orang kalau ditanya dia mencintai Allah apa tidak? Pasti. Tapi permasalahannya kamu ini dicintai oleh Allah atau tidak? Ya, nah itu yang harus digaris bawahi. Wal mahabba manutatun bi ma'rifatillah bi asma'ihi wa sifatihi. Dan kecintaan kepada Allah terikat dengan mengenal Allah lewat nama-namanya dan juga sifat-sifatnya. Walihada kana a'zamun nas ibadatan lillah rusulullah alladzina hum a'zamun nas mahabbatan lahu wa ahrafuhum bihi. Oleh karena itu manusia yang paling agung peribadatannya kepada Allah itu rasul-rasulnya, para nabi dan para rasul. Kenapa? Karena mereka memiliki kecintaan yang agung kepada Allah dan mereka yang paling mengenal Allah Azza wa Jalla. Ya. Lihat Nabi SAW, subhanallah, ketika sebelum wafat beliau khutbah. Beliau mengatakan ada seorang hamba diberikan pilihan oleh Allah Azza wa Jalla antara kembali ke kepada sisi Allah Azza wa Jal dan hidup di dunia. Maka dia memilih untuk kembali kepada Rabbnya Azza wa Jal. Ini dalam khutbah. Ya, seorang hamba dipilih antara dua. Memilih kembali kepada Allah atau melanjutkan hidup di dunia. Maka dia memilih untuk kembali kepada Allah Azza wa Jal. Abu Bakar yang mendengar khutbah itu tahu. Kalau yang dimaksud siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sahabat yang lain nggak tahu maksud dari khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah khutbah nggak berapa lama Nabi itu wafat alaihi salatu wassalam. Ya. Lihat Nabi SAW dikasih pilihan oleh Allah untuk melanjutkan hidup di dunia atau kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi beliau memilih untuk kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seseorang yakin dengan janji-janji Allah, kemudian dia sangat cinta dan rindu ingin berjumpa kepada Allah, dan dia rindu ingin mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, dan rindu dengan surga, nikmat barzakh dan yang lainnya, pasti dia memilih kenikmatan yang kekal dibandingkan yang fana. Nah, makanya di sini
iman kita sangat lemah sampai kita takut kepada kematian dibandingkan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sedangkan manusia cepat atau lambat pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini dengan mempelajari Asmaul Husna, seorang hamba memiliki syauq, kerinduan untuk bisa kembali kepada Allah ya Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan ringkasan yang ada di kitab tersebut. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam baraka ala rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.